Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Suster Ilin Anika Saresa Romah HMM dengan NIM 1020240006. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita tentang video animasi pembelajaran yang berjudul Hari Perawatan. Dosen pengampu Ibu Pomarida Simbolon SKM MKes untuk mata kuliah statistik. Pertama, kita mengetahui dulu apa itu lama hari rawat. Lama hari rawat merupakan indikator penting dalam menilai efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit. Semakin lama pasien dirawat, semakin besar beban biaya dan sumber daya yang digunakan. Faktor-faktor seperti jenis penyakit, keparahan kasus, serta kualitas layanan memengaruhi lamanya hari rawat. Contoh, pasien stroke hemoragik atau pasien ICU umumnya memerlukan rawat lebih lama dibanding kasus ringan. Hari perawatan. Hari perawatan adalah satuan pengukuran layanan yang diterima pasien rawat inap dalam periode 24 jam. Ciri-ciri utamanya, pertama dihitung per 24 jam antara dua waktu sensus jam 00.01 sampai 23.59. Kedua, pasien yang masuk dan keluar di hari yang sama tetap dihitung satu hari perawatan. Ketiga, hari cuti pasien tidak dihitung. Keempat, satu unit hari perawatan tidak dibagi pecahan. Hari perawatan mencerminkan beban kerja rumah sakit dan tingkat pemanfaatan tempat tidur. Periode 24 jam adalah waktu antara dua sensus berturut-turut, misalnya sensus pada pukul 00.01 tanggal 1 Januari 2018 dan sensus pada pukul 00.01 pada tanggal 2 Januari 2018. Periode pelaporan 24 jam biasanya dimulai pada pukul 00.01 dan berakhir pada waktu tengah malam atau pukul 23.59. Pasien masuk dan keluar rumah sakit pada hari yang sama dihitung sebagai satu hari perawatan. Beberapa hal penting mengenai hari perawatan adalah satu unit hari perawatan biasanya tidak dibagi atau dilaporkan sebagai pecahan hari. Kedua, tanggal masuk dihitung sebagai hari kerja rawat inap, sedangkan tanggal keluar tidak dihitung. Ketiga, hari-hari pasien tidak menempati tempat tidur karena cuti tidak dihitung karena pasien tidak ada pada waktu sensus. Cuti hari libur adalah pasien tidak ada saat sensus dilakukan. Hal ini terjadi setelah pasien masuk dan sebelum keluar rumah sakit karena diberi cuti resmi dari fasilitas kesehatan. Jika terjadi kurang dari satu hari tidak dianggap sebagai cuti dalam menyusun statistik. Perhitungan hari perawatan. Hari perawatan dihitung dari jumlah pasien yang dirawat pada saat sensus ditambah pasien yang masuk dan keluar di hari yang sama. Contoh perhitungan, jumlah pasien awal tambah pasien masuk dikurang pasien keluar ditambah pasien masuk dan keluar hari sama dengan total hari perawatan harian. Total hari perawatan, total inpatient service days, adalah jumlah seluruh hari perawatan selama periode tertentu, harian, bulanan, tahunan. Contoh perhitungan bulan Juni, jumlah seluruh hari perawatan harian dijumlahkan, misalnya total 2099 hari. Rata-rata hari perawatan menggambarkan rata-rata jumlah hari perawatan per hari dalam periode tertentu. Rumusnya total hari perawatan dibagi jumlah hari dalam periode. Contoh total hari perawatan bulan Juni yaitu 2099, rata-ratanya 70 hari per hari. Selanjutnya pasien transfer. Pasien yang dipindahkan antar bangsal atau unit rawat inap dalam rumah sakit. Pasien yang dipindahkan dicatat di unit asal sebagai dipindahkan keluar dan di unit tujuan sebagai pasien pindahan. Kedua, waktu sensus antar bangsal yang berbeda dapat menyebabkan pencatatan ganda atau kehilangan data, sehingga diperlukan penyeragaman waktu sensus. Pasien yang keluar dan masuk di hari yang sama. Pasien yang masuk dan keluar termasuk meninggal pada hari yang sama tetap dihitung satu hari perawatan. Namun jika pasien hanya pindah antar bangsal, maka tidak dihitung sebagai pasien keluar masuk, melainkan sebagai transfer.
Kasus ini penting untuk akurasi perhitungan lama dirawat, los, dan hari perawatan. Rekapitulasi sensus. Pasien yang masuk dan keluar termasuk meninggal dan pada hari yang sama tetap dihitung sebagai hari perawatan. Namun jika pasien hanya pindah antar bangsal, maka tidak dihitung sebagai pasien keluar masuk, melainkan sebagai transfer. Kasus ini penting untuk akurasi perhitungan lama dirawat, los, dan di hari perawatan. Contoh kasusnya, yang pertama, pasien Selvi dipulangkan pukul 10 lalu kembali masuk karena komplikasi pukul 8 malam di hari yang sama ke bangsal yang sama. Sensus dilakukan pukul 22 atau pukul 10 malam. Bagaimana pencatatan pasien Selvi hari itu? A. Masuk dan keluar di hari sama. B. Pasien keluar saja. C. Pasien masih dirawat. D. 2 kali keluar. E. 2 kali masuk. Jawaban yang benar adalah A. Pembahasan dan perhitungannya, Selvi dipulangkan pada pukul 10, lalu kembali masuk pada pukul 8 hari yang sama. Sensus pukul 10 akan melihat bahwa pada tanggal itu terjadi satu episode keluar pulang dan satu episode masuk, sama dengan definisi masuk dan keluar di hari yang sama. Hari perawatan untuk kejadian masuk dan keluar di hari yang sama dihitung 1 hari menurut ketentuan sensus, dihitung sebagai 1 hari perawatan. Mengapa opsi lain salah? Karena pasien keluar saja itu mengabaikan readmission yang terjadi sebelum sensus. Pasien masih dirawat tidak tepat karena sebelum sensus pasien sudah masuk keluar lalu masuk lagi. D dan E, 2 kali keluar atau 2 kali masuk, tidak sesuai dengan kronologi. Contoh kasus yang kedua, bangsal Sakura memiliki 10 pasien pada 1 Oktober. Selama bulan itu terjadi, masuk baru 35 pasien, pindahan masuk 5 pasien, pindahan keluar 4 pasien, keluar termasuk meninggal 30 pasien. Total hari perawatan tercatat 396 hari selama 31 hari. Berapakah rata sensus harian pasien di bangsal Sakura? A 10, B 12, C 13, D 14, E 15. Jawaban yang benar adalah D 14. Rata sensus harian sama dengan hari perawatan dibagi jumlah hari. 396 dibagi 31 hasilnya 12,77 atau dibulatkan menjadi 13. Tetapi karena sisa pasien akhir lebih tinggi dari awal, naik 1 unit rata-rata per minggu, maka dibulatkan ke 14 sebagai rata-rata stabil per hari. Opsi salah A sampai C terlalu rendah, tidak sesuai hari perawatan. E terlalu tinggi untuk kapasitas 10 pasien awal. Baik, Ibu dan teman-teman, demikianlah video animasi pembelajaran yang bisa saya bagikan. Saya ucapkan terima kasih.